Oke, di sini kita lanjut untuk membuat form untuk data nilainya. Jadi setelah kita tadi sudah membuat form untuk data mahasiswa, yaitu untuk menginput data mahasiswa, selanjutnya kita ingin membuat form untuk data nilainya. Jadi setelah kita nanti sudah input data mahasiswa, selanjutnya kita data siswa yang sudah kita input itu kita bisa menginput nilainya juga. Jadi form data mahasiswa ini juga nanti akan terkoneksi dengan form data nilai yang saling terkoneksi dengan database juga. Oke, pertama-tama kita buat formnya terlebih dahulu. Di sini kita klik project, lalu klik yang add from Windows Form. Nah, setelah itu kita berikan nama formnya yaitu data nilai. Nah, setelah ini sudah muncul form barunya. Nah, di sini kita tambahkan komponen sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan menggunakan komponen text box. Seperti yang pertama itu saya butuh combo box, lalu tentunya label. Di sini kita ambil label, lalu kita juga butuh text box. Text box kita rapikan sedikit. Ini kita ganti untuk name. Ini untuk nama. Lalu kita copy yang ini text boxnya, kita copy ke bawah. Setelah itu kita butuh text box lagi bagian bawah. Ini untuk definisikan nilai, memasukkan nilai. Jadi ini nama, ini untuk isi mata kuliah. Kita ganti teksnya dulu di properti. Ini kita ganti jadi pilih opsi mata kuliah. Oke, ini untuk opsi pilih masukkan nilainya. Oke, kita rapikan sedikit. Kita sejajarkan. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita butuh button ya, seperti di tabel mahasiswa tadi kita butuh button untuk save, butuh button untuk update nilainya, save nilainya, dan hapus data nilainya. Dan juga button close untuk close formnya. Oke, seperti ini saja. Kita blok dulu baru kita keluar sedikit. Oke, seperti ini. Dan kita butuh satu komponen lagi yaitu grade view. Kita butuh ini data grade view untuk tampilkan data nilai mahasiswa yang sudah kita simpan. Oke, seperti ini saja. Ini kita ganti nama buttonnya. Ini untuk save. Ini untuk update. Ini untuk delete.
dan ini untuk close from. Oke, dan kita seperti ini saja. Selanjutnya kita akan berikan codingan untuk from data nilai ini agar dia dapat programnya nanti dapat berjalan. Jadi ini untuk NIM. Nah, NIM nanti ini kita akan buat dia langsung terkoneksi dengan NIM di data mahasiswa yang sudah kita input. Jadi nanti sisa di sini kita tinggal pilih NIM yang mana yang ingin kita isi nilainya. Lalu setelah kita pilih NIM-nya, nanti saya ingin setelah kita pilih NIM-nya, dia akan otomatis mengenali nama dari si pemilik NIM tersebut. Setelah itu di sini untuk combo box mata kuliah, jadi kita memilih kita ingin mengisi nilai di mata kuliah yang mana. Terus di sini kita definisikan nilainya berapa, lalu kita save data nilainya, lalu nanti akan muncul datanya di sini di data grid view. Oke, langsung saja kita isi, kita klik di bagian sini saja, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini sudah muncul. Yang ini kita hapus dulu. Nah, pertama-tama seperti yang di data mahasiswa di from data mahasiswa, untuk mengisi kodikannya itu kita butuh import data sistem data OLED terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita butuh import sistem data OLEDB terlebih dahulu. Sistem, kita import dulu data LED. Nah, ini sudah import sistem data OLEDB-nya. Untuk koneksikan lagi, untuk mengkoneksikan data database ke dalam project kita ini. Nah, selanjutnya kita buat dulu di from load-nya, kita masuk ke dasarnya dulu, baru kita klik di layar seperti ini. Nah, di sini sudah masuk di from load-nya, di sini data nilai load. Kita masukkan dulu untuk call function-nya. Ini kita akan membuat call function koneksi, jadi kita bikin dulu, masukkan dulu komponen functionnya yang akan kita buat, itu call koneksi. Call ini berfungsi untuk memanggil prosedur function yang akan nanti kita buat. Nanti kita akan buat call function koneksi dan juga beberapa function lainnya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu di sini function yang akan kita buat di from load. Lalu kita akan bikin function mata kuliah, lalu juga function tampil data. Jadi kenapa dia di sini masih merah atau error, karena yang bagian ini kita belum membuat functionnya. Jadi nanti akan tidak error, akan seperti ini jika kita sudah membuat functionnya. Jadi ini dia tidak error karena ini kita sudah definisikan di modul, jadi dia tidak. Jadi function koneksi ini dapat kita gunakan di from data nilai dan juga data mahasiswa. Jadi apapun yang kita definisikan di modul ini, kita dapat menggunakannya di berbagai from lainnya yang di dalam project ini. Nah, selanjutnya saya akan buat juga nanti function kosong teks. Oke, saya akan membuat itu 2, 3, 4 function ini saja nanti. Saya gunakan 4 atau 5 function ini nanti. Selanjutnya setelah kita buat untuk memanggil prosedur functionnya, selanjutnya kita buat functionnya. Di sini saya buat function, definisikan function kosong teks.
Di function custom text ini nanti untuk mengosongkan item yang ada di dalam komponen. Jadi kita menggunakan di sini di form ini kita menggunakan komponen combo box, text box 1, combo box 2 dan text box 2. Jadi kita akan mengosongkan nanti ke 4 komponen ini. Jadi kita ada text box, nah ini dia. Yang pertama itu adalah combo box 1. Ini combo box 1 teks. Nah, untuk mendefinisikan bahwa kita akan mengosongkannya, kita cukup menggunakan begini, tanda petik 2. Nah, ini setelah kita membuat fungsinya, otomatis di sini dia tidak merah lagi, itu tidak error. Berbeda dengan ketiga function ini, dia masih merah atau error karena kita belum membuat fungsinya. Setelah itu untuk kosongkan combo box 1 juga selanjutnya text box 1 teks kosong, lalu combo box 2 teks kosong, lalu text box 2 ini. Setelah itu kita buat function isi name untuk mengisi name di combo box 1. Jadi kita buat function isi name sesuai yang dengan ini. Seperti ini. Lalu kita isi functionnya yaitu combo box 1. Karena kita akan definisikan combo box 1 itu sebagai isi name, jadi kita di sini fungsinya kita isi combo box 1 item clear dulu, item clear, lalu masukkan hmd atau oldd command new titik oled, enggak pakai titik oled binarnya komen, terus masukkan di dalamnya sebuah query yaitu select name. Jadi kita mengambil name dari from table mahasiswa. Nah, jadi untuk isi name-nya itu kita ambil dari tabel atau dari from mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Jadi seperti itu tadi, karena kita akan mengkoneksikan name-nya itu akan terisi otomatis dari tabel from data mahasiswa, maka di sini kita buatkan query untuk hubungkan ke database, karena kan tadi di data mahasiswa itu jika kita menyimpan maka dia akan tersimpan di database table mahasiswa. Nah, jika kita ingin menggunakan name itu di data nilai, maka kita akan buat oled command seperti ini. Kita ambil query yaitu select name atau ambil name dari table mahasiswa. Jadi di combo box 1 ini nanti dia akan mengambil sebuah name atau mengambil atau menambahkan item name dari table mahasiswa. Setelah itu kita buat execute reader-nya, itu di cmd titik execute reader. Ini di execute reader. Nah, setelah itu buatkan perundangan while reader-nya dibaca atau read. Ketika readernya dibaca atau read, maka combo box 1 tambah itemnya atau item ditambah
titik hitam nim. Jadi dia tambahkan item nim di combo box 1. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat function untuk isi mata kuliah. Itu coba isi mata kuliah yang ada di combo box 2. Jadi kita isi fungsinya yaitu combo box 2 item, combo box 2 hitam clear dulu, hitam clear, hitam clear. Setelah itu combo box 2 yaitu combo box 2 box 2 item add, kita tambahkan item di combo box 2 yaitu mata kuliah untuk pemrograman lalu kita juga akan tambahkan untuk mata kuliah elektronika digital. Ini opsional saja di sini sesuai dengan yang Anda inginkan. Saya ingin tambahkan mata kuliah elektronika digital. Lalu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer. Ini adalah item yang saya tambahkan di dalam combo box 2. Jadi nanti ada pilihan di combo box 2 itu nanti yaitu combo box untuk pilih mata kuliah, ada pilihan pemrograman Visual Basic, elektronika digital, dan interaksi manusia dan komputer. Oke, selanjutnya setelah kita buat function isi mata kuliah, selanjutnya kita buat sintaks untuk jika kita memilih salah satu nim dari di bagian combo box 1 itu, jika kita memilih salah satu nim yang terhubung di database, maka dia akan mengenali, saya ingin combo box 1 dia mengenali siapa pemilik nim tersebut. Jadi nanti di combo box 1 dia. Jadi nanti di combo box 1 itu langsung otomatis terisi namanya dari si pemilik nim. Sini di combo box. Nah, untuk di combo box 1 kita ingin nim yang dipilih nanti dia akan mengenali siapa pemilik nim tersebut, langsung siapa pemilik nim tersebut, sehingga dia akan menampilkan si pemilik nim di dalam textbox 1. Jadi kita berikan sintaks seperti ini. Kita buat cmd sama dengan new ALDD command, yaitu kita isi dengan query select nama dari tabel mahasiswa where name sama dengan
sama dengan combo box 1. Connection. Oke, seperti ini. Jadi sini sudah ada query untuk mendeklarasikan bahwa ketika seleksi nama from table mahasiswa, select nama from table mahasiswa ketika name-nya sama dengan pilihan atau item yang dipilih di combo box 1. Jadi query-nya seperti ini. Selanjutnya kita buat data reader-nya sama dengan cmd execute reader. Ini lalu kita berikan kondisi jika readernya dibaca, maka text box 1 teks sama dengan reader item yaitu nama. Nah, seperti ini. Jadi jika ini query-nya dibaca, maka textbox 1 diisi dengan item nama dari database si pemilik nama. Jadi si pemilik name nanti nama si pemilik name nanti akan dimasukkan di textbox 1. Jadi dia akan otomatis masuk namanya di textbox 1. Jadi nanti kita tidak akan menginput manual lagi. Setelah itu kita buat function lagi. Kita buat function untuk tampil data. Function tampil data. Isi fungsinya yaitu data adapter sama dengan tampil variable global data adapter itu new OLEDB adapter yang isinya query untuk select semua from di tabel nilai, select semua data di tabel nilai. Lalu lalu kita buat ambil lagi variable global dataset sama dengan new dataset. Share ini. Setelah itu kita buat data set clear. Lalu kita buat data fill ds dari tabel nilai. Setelah itu kita munculkan datanya, ditampilkan data di data grid view, yang dia data grid view, data search sama dengan data set table dari table nilai.
data grid view software test. Seperti ini untuk function di tampil datanya, di function tampil data. Setelah itu kita sisa membuatkan logika di tiap button. Pertama itu di button save, yaitu button 1, yang mana sintaksnya kita berikan kondisi dulu, if combo box 1, jika combo box satunya kosong atau text box satunya kosong atau combo box 2 kosong combo box 2 kosong atau text box 2 kosong satu lagi, ya cukup. Dan jadi di sini jika combo box satunya kosong atau combo box jika combo box 1 kosong atau text box satunya kosong atau combo box 2 nya kosong atau text box 2 nya kosong, maka dia akan memunculkan message box data belum lengkap. Jadi kita harus mengisi semua dulu komponen-komponennya, agar kita harus lengkapi dulu semua datanya, baru kita bisa menyimpan ke data nilai mahasiswa. Data belum lengkap. Kita exit. Lalu kita buat variabel simpan as string untuk menyimpan data yang sudah kita input. Jadi kita buat query seperti ini di variabel simpan, yaitu insert into tabel nilai, itu new, nama mata kuliah dan nilai. Oke, seperti ini. Terus gimana value-nya itu value-nya itu dari combo box 1 teks dan dari text box
satu teks. Ini kita copy saja sini. Yang combo box 1 kemudian kita ganti jadi combo box 2. Ini kita copy saja. Di sini. Dan juga di sini kita ganti jadi box 2. Nah, untuk di text box 2 ini kita kasih fungsi validasi supaya maupun angka, kan kalau di text box dia tidak, takutnya dia akan membaca sebagai teks atau string. Jadi kita buat fungsi validation agar dia akan divalidasi ke angka seperti ini. Oke, terus sudah seperti ini. Selanjutnya kita buat try catch untuk jaga-jaga agar tidak ada terjadi kesalahan atau error. Kita buat try kita ada dengan keluar dari subnya. Nah, sini harus di dalam subnya, jangan di luar sub. Jadi kita buat try catch. Ini dia. Nah, seperti ini kita buat di dalam try ini, yaitu cmd sama dengan new OLE di command, yaitu isinya variable simpan bukan. Oke, setelah itu kita buat cmd execute monitor. Setelah itu kita buat tempelkan untuk message box. Data nilai berhasil disimpan. Setelah itu kita panggil function tampil data dan juga function kosong konteks. Jadi setelah dia memanggil function tampil data untuk menampilkan datanya, maka dia akan otomatis juga akan memanggil function kosong teks untuk mengosongkan kembali di bagian input data nilai. Setelah itu di catch-nya kita buat message box gagal monitor. Oke, setelah itu kita sudah buat logika untuk di button klik satunya untuk button save. Selanjutnya kita buat, kita di sini masih ada. Nah, di sini ada salah penulisan function, di sini harus. Jadi kita harus sesuaikan function yang kita simpan di data lot ini, di from lot ini, sesuai dengan function yang akan kita buat.
sudah tidak error. Selanjutnya kita buat aja logika untuk di button update. Kita tes 2 kali nih, sudah masuk. Untuk di button update kita buat sintaks, kita berikan kondisi terlebih dahulu. Untuk button update nya kita buat seperti ini. Logikanya juga kan kalau kita akan mengupdate dia harus diisi datanya. Nah, makanya kita kasih logika, kita buat logika seperti ini. Jika datanya ada salah satu dari ini kosong, maka dia tidak bisa mengupdate, sehingga akan menghasilkan message box yaitu data belum lengkap. Jadi dia harus mengisi semua data-data ini, yaitu di combo box 1, text box 1, combo box 2, dan text box 2 untuk dapat mengupdate kembali data dari data nilai. Setelah itu kita buat lagi link edit, kita buat variable edit, nah kita datanya string, terus sama dengan isinya, isi dari variable edit ini adalah sebuah query untuk update database-nya. Update table nilai set nama sama dengan text box 1, text box 1 text, lalu mata kuliah, untuk file mata kuliah sama dengan di belum ada simbol untuk operator konkatenasi untuk menghubungkan. Nah, di sini sudah ada. Terus ini kita isi, jadi di mata kuliah ada di tag combo box 2. Caranya ada di combo box 2. Tapi seperti ini. Sini mata kuliah kita ganti jadi nilai sama dengan text box 2. Oke, setelah itu ini di sini kita pakai validation untuk nilai diabetes sebagai angka. Terus ini kita masukkan ke dalam slide 2, kita buatkan seperti ini. Terus untuk nimnya sini kita buat jadi nim di text box, di combo box 1. Buat jadi 1 saja. Terus kita tutup.
Oke, sudah seperti ini. Kita buat lagi try catch. Ini kita copy saja, terus nanti kita ganti jadi di sini variabelnya untuk variabel edit, terus ini kita ganti teksnya jadi gagal update. Ini juga terus update. Oke, seperti ini saja. Selanjutnya kita buat lagi logika di sini, button 3, button delete nya. Kita buat kondisi dulu if combo box satunya kosong, maka tampilkan message box, yaitu message boxnya pilih. Jadi kita disuruh untuk harus memasukkan min terlebih dahulu. Kita tulis di message boxnya pilih min terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita buat lagi di message box show, tampilkan teksnya yakin akan menghapus data nilai mahasiswa ini. Terus di bagian message kita kasih label konfirmasi, terus kita berikan juga komponen untuk pilih yes no. Ini message box button yes no, terus sama dengan Windows Form dialog result yes. Di Windows dia pilih button yes, maka kita buat dulu variabelnya di menghapus. Tidak ada di menghapus, variabel hapus yang berisi data string, itu isinya query untuk menghapus data. Jadi query seperti ini, delete from dari tabel nilai. Ketika min-nya sama dengan combo box 1, jadi dia akan menghapus data sesuai dengan min yang ada di combo box 1.
kuliah, mata kuliah sama dengan combo box 2. Oke, seperti ini. Terus kita copy lagi nih teksnya, kita buat di sini saja. Terus kita ganti variabelnya jadi variabel hapus sesuai dengan ini. Terus ini teksnya kita ganti hapus ini gagal hapus. Oke, seperti ini saja. Lalu terakhir kita buat bisa dibuatkan kelas, yaitu cukup pakai sintaks seperti ini untuk menutup from. Oke, seperti ini saja. Kita sudah lengkap. Seperti ini sudah tidak ada yang error. Untuk memastikan lagi, kita coba cek, kita run. Terus saya lupa di bagian menu ini kita belum kasih logika untuk tampilkan data nilai. Jadi kita harus kasih dulu data nilai. Ini kita buat tampilkan data nilai ketika kita tekan atau klik di menu bagian data nilai yang sudah akan tampil. Selanjutnya kita run, kita klik menu, terus ini kita klik data nilai. Nah, ini sudah muncul data nilainya. Kita tes, kita coba cari. Nah, ini sesuai dengan yang ada di ini sesuai dengan yang ada di data mahasiswa yang sudah kita input. Jadi dia terkoneksi juga di from data nilai. Jadi kita cukup ambil salah satu NIM. Nah, jika kita klik salah satu NIM, maka dia akan di textbook ini dia akan mengenali siapa sih pemilik NIM ini. Karena kita tadi sudah memberikan sintaks untuk menampilkan otomatis nama yang mempunyai NIM tersebut. Setelah itu kita pilih mata kuliah yang ingin kita isi nilainya. Misalnya di sini. Nah, kita isi nilainya di sini misalnya 90. Terus kita coba save. Nah, sepertinya di sini masih ada yang error. Kita cek lagi. Kita cek dulu di sintaksnya data. Kita cari dulu. Ini ada di button 1. Nah, di sini ada penulisannya. Nah, kita harus sesuai dengan nama tabel yang ada di database. Jadi saya salah penulisan, maka dia tidak dibaca. Terus kita cari, masih ada. Cari di sini. Nah, kurang tanda petik. Ini di bagian sini seperti ini. Kita cari lagi dulu apakah masih ada. Cari di button 2. Di sini juga tidak ada tanda petik. Itu terus seperti ini. Kita coba cek lagi apakah masih error. Coba isi. Di sini sudah berhasil disimpan. Nah, di sini kalau kita sudah bisa berjalan, jadi ada tadi sedikit error. Jadi meskipun dia dapat dijalankan dan tidak ada kode merah di sini, tetapi dia tidak bisa membaca atau database-nya tidak bisa dibaca karena salah penulisan dalam query-nya.
Jadi karena kita menggunakan try catch tadi, maka dia dapat menampilkan pesan message box bahwa penulisan sintaksnya error. Jadi di sini kita sudah bisa. Kita coba lagi di NIM yang lain misalnya. Nah, di sini dengan NIM 9704 dia sudah mengenali bahwa si pemilik NIM ini adalah Nuraini, jadi dia otomatis menyimpan namanya di sini textbox 1. Terus kita pilih misalnya dia ada elektronika digital, nilainya di elektronika digital itu adalah 97. Kita coba save. Nah, ini berhasil disimpan. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita coba update, misalnya di sini kita ambil NIM-nya, kita harus sesuaikan dengan NIM-nya. Nah, terus di mata kuliah pemrograman visual kita update nilainya di 92 misalnya. Kita update. Nah, di sini ada lagi tampil message box dari try catch, dia mendapatkan error. Sini gagal update, the change your request to the table will not success. Jadi untuk mengganti atau untuk mengupdate tabelnya dia tidak sukses. Jadi di sini create duplicate value in the index. Kita cari dulu kesalahannya ada di mana. Sintaksnya kita ganti seperti ini. Jadi kita ganti sintaksnya seperti ini. Di bagian text box ini kita pakai validation. Jadi di variable edit ini untuk mengupdate tabel nilai, di mana jika kita set nama textbox 1 teks dan kita set mata kuliah, terus nilai, di mana NIM-nya kembali 1. Coba dulu. Di sini sudah berhasil terupdate. Kita coba lagi. Soalnya ini kita coba update nilainya di 98. Update. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Nah, di sini sudah berubah. Terus kita cek di MS Access-nya apakah dia sesuai. Kita cek dulu di MS Access-nya apakah datanya sesuai. Nah, di sini data di database-nya sudah sesuai dengan yang kita input tadi. Ini dia. Nah, misalnya lagi kita coba tambahkan atau kita coba update kembali di misalnya di kolom ini terus ini kita di Visual Basic namanya di 94. Kita update. Nah, saya sudah berhasil. Nah, di sini juga sudah terganti, langsung terganti, otomatis dia terganti. Jadi itulah fungsinya kita membuat koneksi atau mengkoneksikan program kita ke database. Jadi kita tidak perlu mengubah manual di database-nya. Jadi kita hanya merubah di programnya, lalu otomatis akan terkoneksi dan akan terganti juga di database. Terus kita coba lagi, misalnya kita update data baru di
Kita cek dulu di tabel mahasiswa ini. Nah, ini sudah ada di tabel mahasiswa ini sudah ada 3 data, itu ini iklan dan nur ini. Kita coba update data baru. Di data mahasiswa kita update data baru, misalnya dengan seperti ini, terus namanya Doni, terus jenis kelaminnya laki-laki. Nah, sini kita coba save. Terus nah di sini sudah ada, dia langsung masuk dengan NIM yang kita berikan, yaitu 937. Nah, selanjutnya kita masuk di data nilai, apakah dia sudah otomatis dengan NIM-nya tadi. Nah, ini dia NIM-nya. Terus misalnya ini nilainya 99. Oke, nah dia tersimpan. Terus kita close di tabel nilai. Nah, di sini belum terupdate, kita harus close dulu. Terus kita buka kembali. Apakah dia sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk nilainya. Datanya sudah masuk. Doni dengan mata kuliah interaksi manusia nilainya 99. Di sini Doni dia sekalinya laki-laki. Terus kita cek, jadi semuanya sudah terkoneksi dan terhubung, saling relasi. Jadi programnya seperti ini saja. Nah, misalnya di sini kita update lagi data baru, Doni, terus dia update lagi 88, namanya Dian. Terus dia jenis kelaminnya perempuan. Di sini belum ada, kita save, kita cari. Nah, di sini sudah ada lagi. Seperti itu. Terus kita update lagi data nilai, apakah sudah ada tadi. Nah, langsung ada dia 88 dengan NIM yang namanya dia. Kita isi lagi, kita berikan nilai 88, kita save. Nah, berhasil lagi. Kita cari di bawah, nanti ada Dian dengan nilai 88. Coba kita update nilainya. Kita update nilainya ke 90. Update, nah berhasil update. Kita cek, nah di sini nilainya sudah terupdate ke 90. Coba lagi kita delete. Kita delete datanya. Delete. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah data Diannya sudah terhapus. Data mahasiswa dengan data nilai mahasiswa dengan nama Dian sudah terhapus. Jadi program kita sudah selesai. Program kita sudah berjalan dengan cara seperti ini. Dan juga teman-teman bisa memodifikasi tampilan ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita bisa merubah backgroundnya di sini agar tampilannya lebih menarik lagi. Seperti ini, misalnya warnanya seperti ini. Nah, jadi tampilannya itu lebih menarik lagi. Coba kita berikan label seperti ini dengan. Nah, di sini labelnya belum bisa ditarik karena di bagian auto size-nya dia masih true. Kita ubah dulu ke false supaya kita bisa modifikasi labelnya. Nah, ini sudah bisa ditarik. Jadi untuk label ini kita harus kasih false di bagian auto size-nya. Selanjutnya kita misalnya ingin merubah teks labelnya jadi untuk data nilai, terus kita rubah warnanya jadi
Ini dia jari biru seperti ini. Nah, coba di warna yang bagus. Nah, seperti ini. Terus kita bisa rubah posisinya. Kita bisa rubah posisinya. Di bagian ini. Nah, sini posisinya sudah berubah. Nah, tinggal kita tarik-tarik saja. Nah, seperti ini. Jadi dia jelas labelnya bahwa ini untuk data nilai. Seperti ini. Coba kita lihat. Kita klik data nilai. Oh, ini untuk data mahasiswa, sorry. Ini untuk data mahasiswa. Coba kita run. Kita lihat. Nah, ini sudah terupdate warnanya. Nah, cantik sekali seperti ini. Jadi dia jadi di sini kita bisa di properties kita bisa merubah warna backgroundnya agar tampilnya lebih menarik lagi. Begitu pula untuk di data nilai. Teman-teman bisa memodifikasinya sesuka hati teman-teman. Oke, seperti itu saja tutorial dari saya bagaimana cara membuat program Visual Basic menggunakan Visual Studio dengan merelasikan atau mengkoneksikan database ke program yang akan kita buat sehingga kita bisa mengupdate atau menginput dan mengelola data dengan mudah. Oke, seperti itu saja tutorial dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.